Yang pertama, memandikan jenazah. Tahapan pertama dalam merawat jenazah adalah memandikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar jenazah dimandikan dengan lembut dan penuh hormat. Yang berhak memandikan jenazah perempuan yaitu perempuan muslimah. Ini menjaga aurat dan kehormatan jenazah. Langkah pertama dimulai dengan niat karena Allah. Jenazah diletakkan di tempat yang lebih tinggi, dipangku dan ditutup auratnya. Kemudian dilakukan beberapa langkah. Membersihkan najis terlebih dahulu, mewujudkan jenazah sebagaimana wudhu sholat. Memandikan seluruh tubuh dengan air dicampur sabun. Rambut dirapikan dan jenazah pada perempuan. Setelah selesai, tubuh dikeringkan dengan kain bersih dan diberi wewangian seperti kapur barus di bagian tubuh tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memandikanlah jenazah itu dengan air daun, sabun. Memandikan jenazah bertujuan untuk mensucikan tubuh sebelum dikafani dan dikebumikan, serta menjaga kehormatan seorang muslim hingga akhir hayatnya. Yang kedua, mengkafani jenazah. Setelah dimandikan, jenazah dikafani. Mengkafani berarti menutup tubuh dengan kain bersih dan suci. Warna kain yang paling dianjurkan adalah putih karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menyukai warna tersebut. Untuk kafan jenazah perempuan, kafannya kain putih, penutup tubuh, kerudung, baju kerudung sederhana, kain panjang, dan kain pembungkus terakhir. Kain kafan diberi wewangian sunnah, lalu jenazah dibungkus dengan rapi tanpa berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gunakan kain putih dalam kafan kalian. Mengkafani bukan sekedar membungkus tubuh, tetapi simbol bahwa manusia akan kembali kepada Allah dengan kesederhanaan. Tidak diperbolehkan berlebihan atau bermewah-mewahan dalam mengkafankan. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Setelah jenazah dikafani, proses berikutnya adalah mensolatkannya. Setelah sholat jenazah termasuk ibadah fardu kifayah. Artinya, bila sebagian muslim melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban untuk yang lain. Namun, semakin banyak orang yang ikut, semakin baik. Sholat jenazah dilakukan tanpa ruku, sujud atau duduk tahiyat. Gerakannya hanya berdiri tegak dengan 4 kali takbir disertai doa. Posisi imam berdiri di dekat kepala jenazah laki perempuan. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, niat. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir ketiga membaca doa khusus untuk jenazah perempuan. Takbir keempat membaca doa, lalu salam. Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim meninggalkan salatnya karena kaum muslimin tidak menyukai orang yang tidak mensolatkan jenazah, kecuali Allah akan memberikannya syafaat untuknya. Islam memerintahkan menguburkan jenazah dengan segera agar tubuh tidak rusak dan untuk menjaga kehormatannya. Kemudian tahapan yang terakhir adalah penguburan jenazah. Penggalian liang lahat dilakukan dengan beberapa langkah yang sederhana. Pertama, kita memilih tempat yang akan digali. Biasanya di area pemakaman yang tanahnya cukup kuat dan tidak mudah longsor. Setelah lokasi ditentukan, petugas mulai menggali lubang dengan ukuran yang menyesuaikan tubuh jenazah. Lubang digali cukup dalam, umumnya sekitar 1,5 meter. Lalu
Tanah hasil galian ditumpuk rapi di pinggir lubang untuk digunakan kembali saat proses penimbunan. Ketika lubang sudah mencapai kedalaman dan ukuran yang tepat, bagian dalamnya dirapikan terlebih dulu. Benda-benda seperti batu atau akar yang bisa mengganggu penempatan jenazah dibersihkan agar dasar liang lahat rata. Jenazah dibawa ke pemakaman dengan penuh hormat tanpa tangisan berlebihan. Setelah liang lahat selesai digali, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap kiblat, kemudian ditutup tanah secara perlahan. Selesai dikuburkan, dianjurkan membaca doa. Menguburkan jenazah bertujuan menjaga kehormatan tubuh, serta sebagai tanda bahwa manusia kembali ke tanah sebagaimana Allah berfirman, "Dari tanah kami menciptakan kalian, ke dalamnya kami akan mengembalikan kalian." Demikianlah tata cara merawat jenazah dalam Islam, memandikan, mengkafani, dan menguburkan. Semoga ilmu ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Bila suatu hari kita dipercaya merawat jenazah, takutlah dengan lembut, penuh rasa hormat, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.